Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali jumpa dalam program RYM, di mana melalui program ini kita bersama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan yang murni, yang akan membawa kepada perubahan hidup, sehingga semakin hari kita boleh semakin berkenan di hadapan Bapa. Sebelumnya saya ajak Bapak Ibu Saudara berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau kami boleh ada bersama untuk belajar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, taruhlah perkataan-Mu di mulut bibir anak-Mu ini, sehingga apa yang kami dengar bukan suara manusia, melainkan suara-Mu sendiri ya Tuhan, yang akan menuntun kehidupan kami kepada kesempurnaan. Berikan kami semua hikmat untuk mengerti, berikan kami juga kesanggupan untuk menghidupi. Urapilah kami semua dan berbicaralah, kami siap untuk menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara, perlu kita sadari bahwa di dalam memahami ayat-ayat Alkitab itu kita harus mendapat tuntunan daripada Roh Kudus, sehingga kita bisa beroleh satu pemahaman yang benar. Itu sangat penting, Saudara. Kenapa? Karena firman Allah adalah Allah sendiri. Melalui firman kita bisa mengerti perkataan, pikiran, perasaan Allah. Kita bisa mengerti apa yang Allah mau bagi kita untuk kita lakukan. Kita bisa mengerti perbuatan-perbuatan apa yang bisa menyukakan hati Tuhan. Apa yang akan membawa kita kepada kekekalan. Tapi sayang sekali ya saudara, seringkali kita ceroboh, kita asal saja memahami. Maksud saya, kita tidak memahami secara benar, tidak memperhatikan konteks yang ada, kita juga tidak memperhatikan latar belakang ayat itu ditulis, saudara. Sebab itu penting bagi kita untuk belajar memahami ayat firman Tuhan dengan benar. Nah, kali ini saya ajak Bapak Ibu Saudara belajar dari satu ayat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 6 ayat yang ke-25. Demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, ayat ini secara sekilas, secara literal bahkan ya mengatakan agar kita tidak perlu khawatir. Tetapi pertanyaannya, apakah benar kita tidak perlu khawatir dalam segala hal yang menyangkut hidup ini, saudara? Nah, untuk memperoleh jawaban yang tepat, kita harus memperoleh pemahaman yang benar atas ayat ini. Kalau tadi dikatakan janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Itu artinya Tuhan menghendaki agar kita tidak khawatir akan makanan, akan minuman, akan pakaian. Itu berbicara tentang pemenuhan kebutuhan jasmani. Itu berbicara tentang kebutuhan hidup, saudara. Itu berbicara tentang hal-hal yang lahiriah.
Terhadap semuanya itu, Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya agar kita tidak khawatir tentang itu semua, tentang apa yang menjadi kebutuhan hidup kita, saudara. Kenapa Tuhan sampai mengingatkan seperti itu? Karena di bagian lain dalam Alkitab dikatakan dalam Matius 6 ayat 8, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Perhatikan saudara, di sini dikatakan karena Bapamu. Itu berarti saudara dan saya sebagai orang percaya di mata Allah itu dipandang sebagai anak-anaknya. Orang tua di dunia ini saja tidak ada yang menterlantarkan anaknya, yang tidak mengetahui lalu tidak memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anaknya. Kecuali kalau memang orang tua itu barangkali tidak normal ya saudara, sehingga membiarkan apapun yang menjadi kebutuhan anaknya dan dia tidak mau tahu atas semuanya itu. Tetapi kalau Bapa kita yang di surga, Allah yang bisa menciptakan langit dan bumi, Dia pasti juga memelihara ciptaannya itu, termasuk saudara dan saya. Apalagi tadi dikatakan jelas kita itu dipandang sebagai anak-anaknya. Bahkan ayat tadi mengatakan apa yang kamu perlukan Bapamu itu mengetahui sebelum kamu minta kepadanya. Ya Bapak Ibu Saudara, saat ini Bapak Ibu Saudara membutuhkan apa? Apa yang Bapak Ibu Saudara khawatirkan? Kontrakan rumah habis, token yang belum diisi, saudara, SPP yang belum dilunasi, nunggak beberapa bulan, ya, sakit yang belum sembuh, belum mendapatkan jodoh, saudara, apalagi, apapun saudara yang menjadi pergumulan hidupmu, asalkan itu merupakan kebutuhanmu. Sekali lagi saya katakan, asalkan itu merupakan kebutuhanmu, maka saya katakan engkau tidak perlu khawatir, karena Bapamu yang di surga mengetahui semuanya itu. Namun demikian, ayat tadi juga menyiratkan bahwa sejatinya kita itu sebagai orang percaya butuh, bahkan harus khawatir, saudara. Kenapa? Karena tadi di ayat Matius 6 ayat yang ke-25 tadi jelas dikatakan, bukankah ya hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Hidup di sini yang dimaksud adalah hidup kekal, saudara. Kekekalan, kebersamaan bersama-sama dengan Bapa dan yang mulia Tuhan Yesus di langit yang baru dan bumi yang baru, saudara. Tubuh itu bicara tentang nyawa. Jangan sampai jiwa kita itu binasa. Nah, terhadap hidup kekal, terhadap jiwa kita yang berpotensi untuk binasa, kita harus khawatir. Karena itu tadi dikatakan hidup itu lebih penting, tubuh itu juga lebih penting daripada makanan dan juga daripada pakaian. Untuk itulah orang percaya yang benar harus khawatir akan nasib kekalnya, Bapak Ibu Saudara. Kalau cuma terhadap perkara-perkara dunia fana, seperti yang saya katakan di atas tadi, barangkali ditipu orang, barangkali diperlakukan tidak senonoh, diperlakukan kasar, direndahkan, bangkrut, ekonomi hancur. Nah,
itu sebenarnya tidak perlu kita khawatirkan, saudara. Kenapa? Karena itu tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Di dalam Matius 10 ayat 28, firman Tuhan jelas mengatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi sangat jelas, persoalan-persoalan fana dunia itu hanya membunuh tubuh, saudara. Hanya membuat hidup kita di dunia ini tidak nyaman. Begitu maksudnya. Hanya bisa membuat hidup kita di dunia itu menderita, mengalami sengsara. Tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa kita. Tidak bisa membuat kita itu masuk ke api kekal neraka. Maka itu semua sekali lagi tidak perlu kita takutkan, tidak perlu kita khawatirkan. Justru yang perlu kita khawatirkan adalah Dia, yaitu Allah, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh kita ke dalam neraka. Itulah sebabnya tadi saya sudah katakan bahwa memang kalau dikatakan kita jangan khawatir, kita tidak perlu khawatir, itu benar, saudara. Tetapi itu bukan berarti kita tidak boleh, tidak perlu khawatir sama sekali akan sesuatu yang menyangkut hidup kita, apalagi yang menyangkut nasib kekal kita. Justru kalau itu yang menyangkut hidup kekal, yang menyangkut kekekalan, yang menyangkut jiwa kita, ya, maka kita harus khawatir. Orang percaya itu harus mengalami krisis, saudara. Harus mengalami ketakutan yang patut, saudara. Makanya di dalam 1 Petrus 1 jelas ayat 17 dikatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, ya, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Begitu, saudara. Maksudnya hidup dalam ketakutan selama ada di dunia ini itu memiliki kegentaran, saudara. Memiliki ketakutan, memiliki kekhawatiran atas nasib kekal kita. Itu harus kita perkarakan, saudara. Harus, tidak boleh tidak, ya. Harus kita persoalkan. Dengan kata lain, setiap saat kita itu harus mengalami khawatir. Kita harus mengalami yang namanya krisis, saudara. Harus, sepanjang umur kita. Kenapa kita harus mengalami krisis? Ya, karena iblis itu senantiasa terus bekerja. Ya, jelas dia tawarkan dunia dan kemegahannya seperti yang ditawarkan kepada Tuhan Yesus yang dicatat di dalam Matius 4 ayat 8. Kita tahu zaman ini semakin maju, saudara, ya kan? Kalau dulu bisanya berhubungan dengan orang yang berada di tempat yang berbeda lewat surat, saudara, lewat telegram, saudara. Kalau sudah pakai telegram itu pesan penting biasanya. Wah, kadang-kadang kita mau baca saja takut, saudara, ya. Bisa juga melalui telepon, nggak bisa lihat orangnya. Tapi sekarang, saudara bisa lihat, kita bisa berbicara jarak jauh, bahkan melalui vid call. Kita bisa mengerti, bisa melihat benar-benar siapa yang berbicara kepada kita, ada di mana, sedang apa, terlihat semua. Kemajuan zaman, kemegahan dunia, saudara,
Itu yang ditawarkan iblis. Kalau dulu ya, kalau belanja di pasar senggol, pasar tradisional, desak-desakan, senggol-senggolan, saudara ya. Tetapi sekarang sudah tidak, oleh karena kemajuan zaman, semangat zaman, kemajuan teknologi, cukup belanjanya online, saudara. Melalui aplikasi, kita bisa beli apapun, bahkan yang jaraknya jauh dari luar kota. Bisa datang dalam sehari tanpa kita repot-repot. Kita juga, tangan kita nggak perlu kotor, pegang-pegang duit, tetapi bisa kita transfer. Dan masih banyak kemajuan zaman yang lainnya, saudara, yang membuat kita semakin nyaman, ya, semakin menikmati dunia ini. Tetapi jangan lupa, saudara, itu semua berpotensi untuk membawa kita kepada kebinasaan. Iya, saudara, kalau kita tidak hati-hati, oleh karena kemajuan zaman itu, oleh karena kemegahan dunia yang semakin nikmat, ya, kita lupa bahwa tempat kita sesungguhnya adalah di surga. Akibatnya apa? Kita memarkir hidup kita di bumi, kita merasa betah di bumi, padahal sejatinya di bumi ini kita sebagai pengembara, musafir, saudara. Satu hari kita pasti akan dipanggil pulang, karena memang rumah kita bukan berasal di bumi, ya saudara. Dan kapan harinya itu tidak ada yang tahu. Jelas di dalam Yakobus 4 ayat 14 dikatakan, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu itu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, saudara. Itu artinya apa? Itu artinya kita harus mengalami krisis, ya. Kita harus mengalami khawatir yang terus-menerus sepanjang hidup kita. Karena tadi, ya, iblis selalu bekerja seumur hidup kita, sedangkan kita sendiri juga memiliki kelemahan, saudara. Karena kita masih mengenakan tubuh daging yang selalu menuntut untuk dipuaskan, selalu menuntut untuk dituruti. Kita masih ada di dalam hukum dosa, di mana segala perasaan, pikiran, tindakan, perbuatan kita itu cenderung mengarah kepada dosa, saudara. Bayangkan kalau itu tidak kita sadari, bayangkan kalau itu tidak benar-benar kita perkarakan, saudara. Ya, bagaimana nasib kekal kita? Nah, itulah sebabnya kita mesti selalu khawatir. Kita harus khawatir. Kita harus mengalami krisis. Tapi ingat, yang saya maksudkan, khawatir atau krisis terhadap nasib kekal kita. Karena memang kesempatan satu-satunya untuk mempersiapkan nasib kekal kita, untuk memperkarakan hidup kita di kekekalan nanti, hanya ketika kita masih hidup di bumi ini. Waktu yang tersisa tidak banyak, saudara. Apalagi kalau saudara sudah setengah baya, 50 tahun ke atas, ya. Waktu itu begitu cepat, saudara, berlalu. Sepertinya tutup tahun baru saja kita lewati. Ini sudah menginjak bulan yang ketiga, saudara. Oleh sebab itu kita tetap harus khawatir. Kita tetap harus mengalami krisis. Saya katakan seperti ini karena orang yang menyadari akan hal ini, merasa bahwa dia berada dalam suatu krisis, ya, merasa khawatir akan nasib kekalnya, pasti akan berjuang untuk memperbaiki, untuk berubah. Bagaimana supaya hidupnya itu baik dalam pemandangan Allah, supaya hidupnya itu berkenan kepada Allah. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya membawa kepada perubahan hidup. Ya, kita selalu memperkarakan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita perbuat. Apakah Tuhan disenangkan dengan itu atau tidak? Kita selalu mengkoreksi pikiran kita. Adakah hal-hal yang di luar pikiran Allah? Kita selalu membersihkan hati atau perasaan kita. Jangan sampai ada sampah-sampah atau kotoran-kotoran di dalam diri kita. Segala
kelicikan, kepicikan, kemunafikan, iri hati, benci, sakit hati, ya, amarah, egois, perasaan atau hati yang senantiasa ingin dipuji, ya, itu semua akan kita usahakan supaya bisa kita akhiri, supaya kita bisa memiliki hati yang bersih. Dengan demikian hidup kita menjadi hidup yang berkualitas, hidup yang berkenan di hadapan Bapa. Dan saya percaya kita akan menjadi anak-anak kesukaan Allah yang nantinya akan diterima di kemah abadi. Itulah pentingnya kalau saya katakan kita harus khawatir setiap saat. Ya saudara, mari saya ajak melalui kebenaran ini kita boleh memahami ayat kebenaran firman Tuhan secara utuh, secara benar. Khususnya di Matius 6 ayat 25. Sehingga yang kita perhatikan jangan cuma tidak khawatir terhadap hal-hal jasmani, tetapi juga kita harus sadar bahwa kita justru harus khawatir akan nasib kekal kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari sebelum kita akhiri, saya ajak kita pujikan satu pujian. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna, sampai sempurna, sampai sempurna. Mari kembali kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh karena kebaikan-Mu, kami boleh belajar satu kebenaran lagi akan firman-Mu. Bapa, untuk hal-hal jasmani, kami tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, Engkau pasti mencukupi. Sebab itulah kami tidak perlu khawatir. Ampuni Bapa kalau selama ini kami sering mengkhawatirkan akan hal itu. Tetapi Bapa, saat ini kami mau mulai khawatir akan nasib kekal kami, mengingat bahwa satu hari nanti kami akan menghadap tahta pengadilan-Mu. Kami tidak tahu
kapan itu waktunya, bahkan setiap saat akan tiba. Sementara kami masih mengenakan tubuh daging yang syarat dengan dosa. Bapa, kami mau berjuang. Kami mau terus memperkarakan nasib kekal kami. Kami akan terus mengkhawatirkan hidup kekal kami, supaya kelak kami benar-benar bisa bertemu muka dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa oleh firman-Mu, dan kami percaya ketika kami serius, sungguh-sungguh Engkau memberikan kesanggupan kami untuk menghidupi. Bapak, sebentar kami berpisah, program ini berakhir. Kami percaya apapun yang kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu, apa yang menjadi pergumulan kami ketika kami benar-benar mengasihi Engkau, Engkau akan menolong, memberkati kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami akan berpisah dan kami akan terima berkat-berkat yang terbaik daripada-Mu, dari Allah Bapa di surga, di dalam kemurahan dan penebusan Kristus Yesus yang sempurna, dan di dalam persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Terimalah di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Salam RYM dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.